War nanti. Granger, one-one. Tapi Granger kali ini muncul untuk OP Esports sebagai jungler mereka dan membuat Benedetta berada di sisi gold lane. Kita melihat Victim Esports dengan 2 hero terakhir yang akan di-pick, mereka masih, menurut gue masih cukup rancu ya. Mereka belum punya belum punya jungler, karena gue masih pengen banget lihat Nathan di arah gold lane, karena cukup berbahaya banget kalau misalnya Nathan ditaruh di arah jungler sekarang. Dan bisa aja Barats menjadi pilihan untuk Victim Esports sebenarnya sebagai jungler. Bisa jadi Barats juga, Nathan juga masih bisa dengan adanya Entropy yang udah mulai berubah kemarin ya. Kita tahu bagaimana pergerakan dari Entropy sekarang, dia bisa melakukan sebuah dash sedikit lah. Dia bisa melakukan sebuah pergerakan yang dimana kalau dulu kan untuk escapability ya nggak ada sama sekali, tipis banget. Tapi sekarang dia udah punya ada Kagura dan juga Karina. Dan Karina lah yang akan menjadi eksekutornya. Wow. Karina jungler dengan build tank. Ini bakal merepotkan banget. Ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu sama Choji juga tadi. Untuk testimoni sudah terbukti Karina Jungler benar-benar efektif banget di meta sekarang, karena Choji juga sudah melakukan itu sendiri ya. Sampai alpha pun Choji lupa gitu loh. Kalau Choji suka pakai alpha gitu loh. Cuman ya itulah, 10 hero sudah diambil sama kedua belah tim. Nah, kalau misalkan kita lihat dari draftnya, menurut mata Ninja Choji sendiri, Choji merasa kalau untuk draftnya untuk early mid sampai late game-nya enak di Victim. Tapi kalau menurut Pak Pulung dan juga Gio gimana nih? Dari Pulung ya, dari pik-pikan ya? Iya, dari draftnya. Dari pik-pikan. Gimana? Kalau untuk late-nya agak sedikit berbahaya sih dari Victim. Iya. Untuk late-nya Victim udah bahaya banget sih. Benar. Early OP megang sih bisa. Dengan Benedetta, Granger, export, Jawhead-nya bakal merusuh. Tapi kalau misalnya di drag ke arah late game, Victim bisa ambil 1 poin. Apalagi kalau nantinya kan kita tahu ya dari Nathan sendiri, dia nggak sebagai jungler, dia bisa menggunakan spell yang berbeda, entah itu membawa flicker ataupun hal yang lain, dan itu bisa menjadi escapability untuk dia. Tapi ini dia match pertama kita di babak playoff MDLI di season yang keempat. Game yang pertama, Victim Esports versus OP Esports. Siapa yang akan memenangkan pertarungannya? Kalian bisa langsung nongol di kolom komen kita, dan jangan lupa berikan emote tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan langsung terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas di MDLI di season yang keempat. Langsung aja tongolin rame-rame di kolom komen kita. Alright, sudah ada Ercan kali yang benar-benar merusuh ke arah jungle milik seorang Speedless di area bawah sana. Tapi on my way, sadar akan hal itu, langsung mencoba untuk memberikan penetrasi ke arah seorang Ercan. Yap, itu dan benar aja kalau kita lihat dari susunan hero dari Baymax sendiri, dengan adanya Nathan yang membawa flicker, ini akan menjadi escape ability terbaru untuk dia. Di atas sana Lapu-Lapu akan langsung aja melakukan aksi menghantam bersama dengan X-Bot di bagian tengah Yves-nya. Namun di bawah Baymax sepertinya masih menguasai bagaimana wave ataupun landingnya sendiri. Tapi untuk Benedetta, dia nggak mau tinggal diam, dia ingin maju ke bagian depan. Ada Phantom Slash yang langsung dikeluarkan, tapi Bocang masih terus memaksakan hingga membuat Baymax agak sedikit mundur sejauh ini. Memang untuk dari kedua tim harus coba untuk rotasi ke arah gold lane-nya, karena ini bagian paling krusial di Mobile Legends kali ini. Tapi lihat Ercan kali ini udah mulai ada ejector dikeluarkan ke arah On My Way, masih bisa mundur ke arah belakang karena nggak ada bantuan damage yang masuk ke arah On My Way-nya. Iya, gue kalau ngelihat Karina udah kayak Dance of Death kayak gitu ngeri tau. Iya asli. Dia udah kayak wah, kapok. Udah kayak Roger Blattersy Hall ya Pak. Iya, Dance of Death, Dance of Blade, lalu tiba-tiba dengan Shadow Assault-nya ya udah, apalagi kalau itu bisa langsung nge-hit dan juga memberikan sebuah point kill, itu kan udah bakal ke reset lagi dari itu, untuk cooldown-nya bakal langsung reset dan dia bisa melakukan hal itu lagi. Dan Sonata dikeluarkan, tapi OZN1 masih berhasil mundur karena jarak yang begitu jauh juga, tapi dari hitnya tadi juga belum begitu efektif. Di bagian tengah ada 3 hero yang udah mulai berkumpul. Untuk Akai-nya terkena sebuah tembakan dari Rhapsody, dia mundur lagi ke bagian belakang dengan adanya efek kejutan yang dilakukan oleh OZN1 dan Turtle-nya. Sekarang akan menjadi milik siapakah gitu? Ya, karena masih bisa kemungkinan ya untuk Victim dan juga OP, tapi OP udah mengambil inisiatif duluan. Oh, Brave Fighter kali ini dari seorang Bravo mencoba mendapatkan OZN1. OZN1 2 first blood dikeluarkan. Last Insanity ditambah dengan reward manipulation, tapi hanya memanipulasi saja karena dari Rift-nya bisa dihilangkan juga oleh teman-teman dari Victim Esports. Yap, dan sekarang kita lihat bagaimana dari Bravo udah menuntaskan ekspektasi yang diberikan oleh rekan-rekannya, ekspektasi yang diberikan oleh timnya. Dimana untuk Lapu-Lapu itu sendiri pastinya akan langsung menabrak entah itu ke Granger, entah itu ke Yves, ataupun siapapun yang ada di OP. Dan benar aja berhasil. Dengan tidak bisa kabur ya tadi Granger, dia membawa Retribution. Hanya ada Rondo untuk escape ability yang dimiliki oleh Granger. Dan itu pun jaraknya tidak terlalu jauh, dilompatin dengan 3 Brave Fighter seperti itu.
mulai lagi di bagian atas sana tapi di bawah udah ada aksi lagi yang dilakukan. Entropy udah dikeluarkan juga. Wave Minion masih ada ditembak lagi dengan super position dia. Tapi Bocang masih pede, masih ingin lebih. Wave Minion pun segera dihilangkan, segera dihabiskan. Ini dia ya, pertarungan di gold lane ini benar-benar seru banget dan membuat On My Way beserta dengan Ercan dia harus lebih peka lagi untuk mengganggu pergerakan dari Benedetta ataupun dari Baymax juga. Karena kalau misalnya mereka bisa dapat gold ataupun mereka bisa mendapatkan point kill, ini tentunya akan menambah pundi-pundi gold yang cukup signifikan bagi Victim ataupun bagi OP Esports juga. Cuman kalau lihat dari early-nya sih, dari Victim Esports sendiri ya, ini udah bagus banget untuk early-nya karena dilihat OP laningnya kayaknya agak kurang maksimal. Tapi silakan Bang Yo. Yes, sudah ada reward manipulation dikeluarkan. Spaceless dalam ancaman yang cukup besar. Bahkan OJN kali harus mundur. Dan Karinanya nggak bakal bisa selamat di arah depan sana. Tapi lihat, dari DV juga harus hilang. Sementara teman-teman dari OP harus dipukul mundur oleh Victim. Karena satu dan Spaceless yang tumbang itu nggak baik banget. Waduh, 3-1 sekarang poin kill. Oke, dari OP udah mulai membalaskan, ada satu keadaan. Tapi coba lihat dari Baymax-nya, dia udah punya Hunter Strike loh. Dia udah punya movement speed tambahan juga yang pastinya nanti itu bisa menambahkan lagi pergerakannya. Dan juga attack yang dia milikin dari physical attack-nya ada 100 physical attack tambahan lagi untuk Baymax. Ini pastinya akan semakin sakit lagi. Terlihat tadi ada Turtle Camp by Fruity. Turtle-nya pun udah langsung parkir. Siapakah akan mencolek diriku? Sementara Bravo sendirian di atas sana. Dengan adanya dua orang yang dimiliki oleh OP, hanya melihat dari kejauhan, Bravo-nya masih ingin menghilangkan satu wave minion. Mereka langsung coba set up ke arah Turtle. Yang kedua kali ini mereka nggak mau kecolongan lagi dari OP. Tapi lihat dari Spaceless, Fails dan juga On My Way. Mereka udah membawa ejector ke arah belakang sana. On My Way harus lompat mundur ke arah belakang. Belum ada real manipulation dikeluarkan oleh Kylie. Tapi Hurricane Dance hanya untuk mundur. Bravey Fighter lagi dan lagi dari Bravo. Benar-benar mengganggu seorang Kylie. Dan Kylie, kita lihat dari Flicker yang bisa menyelamatkan dirinya. Last Insanity dari Fancy State mendapatkan satu orang di depan sana. Tapi ternyata Kylie dibalas dengan ada Fails yang harus tumbang kali ini Pak Pulung. Wow, 3 player tersisa dari OP pun dan dia masih bertahan dengan ada Benedetta di bagian bawah yang belum melakukan pergerakan sama sekali. Tapi Ercan mencoba maju ke bagian depan, akan kalah pula kali ini akan menjadi korbannya. Tapi Ejector tadi masih miss dan gagal untuk bisa mendapatkan. Hanya saja untuk kali ini dia berhasil untuk melakukan zoning. Untuk lapu-lapunya dipukul mundur dan satu auto turret di bagian atas pun menjadi milik dari OP. Ini dia objektif, walaupun mereka udah kehilangan 2 turtle, tapi setidaknya ada satu auto turret yang bisa mereka amankan. Dan di bagian bawah langsung di mirroring aja oleh pemain dari Victim. Berarti akan ada objektif yang sama sejauh ini. Tapi coba lihat, udah tinggi loh itu dari attack speednya. Benar. Karena dia punya Hunter Strike juga dari Baymax ya. Dan nanti mungkin kita akan melihat dari segi item yang dimiliki oleh Baymax. Karena dia punya gold cukup banyak juga. Di arah bawah dia dapat gold shield, dia dapetin turret juga. Dan dari Dede Boncang seperti dia udah kehilangan beberapa objektif. Walaupun tadi ada mirroring di bagian atas. Nih di tengah dari Kaguranya juga masih santai aja clear ke arah wave minion. Mereka masih punya objektif masing-masing di area centernya. Purple buffnya pun masih bisa diambil dengan sangat-sangat tenang. Tapi On My Way maju sedikit mencari informasi. Ada point flash yang dikeluarkan. Jauheadnya berhasil untuk melakukan ejector tapi ternyata gagal. Baru aja kita sebutkan di mana tadi Thousand Pondernya tepat lompat di atas kepala dari Jauhead. Bocang di bagian tengah melakukan sebuah mobilitas yang sangat-sangat tinggi. Numpang lewat doang. Samlai kombang. Numpang lewat adek ke bagian atas ya. Karena mereka juga melakukan pertukaran posisi ya. Akhirnya Baymax harus berhadapan dengan Phazistin, Export berhadapan dengan Nathan, dan Lapu-Lapu berhadapan dengan Benedetta. Seperti ada pertukaran dan juga kita lihat rotasi yang dilakukan oleh Spaceless sampai ke arah atas sana itu mengerikan banget. Sedangkan dari teman-teman Victim, On My Way dan juga Baymax menjaga jalur mereka supaya nggak dipotong oleh OZN1, Phazistin juga Ercan. Tapi lihat 3 lawan 2 ini cukup riskan banget untuk Victim kalau mereka mau war. Tapi Turtle yang ketiga sudah mulai hadir di tengah-tengah line of down. OZN1 udah langsung melakukan poke ke arah Turtle tersebut. Oke, Turtle-nya pun udah langsung di setup lagi dari tadi. Selalu OP yang melakukan setup pertama, tapi malah langsung diamankan. Tapi untuk kali ini Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Di mana Railway Perpetuation di bagian belakang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Granger-nya menjadi korban Jowet yang gak kuat lagi dengan satu hit terakhir dan berhasil langsung diamankan begitu aja. Sementara untuk Phazistin tertinggal ada Immortal-nya yang pecah. Dia berhasil ke kabur dari tersebut sedikit lagi EP tersisa. Dengan Viragarmor yang udah pecah, hancur sudah memaksakan keadaan. Karinanya pun menjadi korban. Ngebadanin ke arah Baymax, di mana Baymax pun menjalankan misinya dengan sangat-sangat baik. Hilang sudah 4 player dari OP barusan. Yap, Kylie tadi mencoba untuk mundur tapi tidak bisa. Tapi sementara itu Dede Boncang masih coba untuk melakukan defense untuk counter turret. Tapi
dengan darah yang cukup sekarat. Penjemputan yang dilakukan oleh Ercan sangat-sangat baik dan membuat Dede Bocang masih bisa selamat di area belakang. Dan ini menurut gua Victim lagi di atas angin dari segi goldnya. Mereka udah menang 2 dan replay by Fruity. Coji silakan. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari gameplaynya Victim dan juga OP, Victim ini main di early-nya bener-bener aman banget, bener-bener pengen main safe dulu. Tetapi di saat OP bener-bener neken Victim untuk bisa bermain agresif, Victim langsung bilang iya, oke, kita main agresif dari pergerakan Speechless yang menggunakan Karina. Ini benar-benar bagus banget dan benar-benar cepat banget pergerakannya. Waduh, Alecto final blow tapi dikeluarkan tepat waktu loh ini. Langsung aja memotong bagaimana dan juga memberikan damage. Tertangkap sudah 2 orang tapi di bagian belakang. Bravonya santai banget, ada Granger yang menjadi korbannya. Sementara Ercan kau mau pergi ke arah mana, ejector udah dikeluarkan dan dikeluarkan lagi untuk kali ini dia bisa kabur karena ada upset tambah dan juga movement speed. Dilemparin tapi nggak kena. Di belakangnya udah ada 2 orang yang ngejar tapi untuk Baymax santai banget. Sementara Fils pantang pulang sebelum Jauhead tumbang. Selamatlah sudah. Benar. Jauheadnya tumbang nih baru balik. Benar. Dan ketika Victim mendapatkan Jauhead di sisi atas, Baymax juga mendapatkan 1 inner turret dan ini kerugian yang cukup besar bagi OP Esports. Mereka kehilangan pemain, mereka kehilangan objektif juga dan mau tidak mau mereka harus coba untuk defense di bagian atas dan dari segi item masuk ke menit 9. Oke, itemnya udah ada Hunter Strike, Endless Battle dan lagi menuju ke arah Windtalker sepertinya di tangan seorang Nathan. Dan ngelihat dengan item seperti ini otomatis attack speed menjadi pacuan utama, apalagi dengan stack yang dari tadi bener-bener diusahakan banget untuk selalu penuh. Sementara untuk Karinanya Speechless, kita lihat ini item defense ya. Ada Antique Cuirass, ada Radiant Armor dan lagi menuju ke arah Thunderbelt yang dimana kalau udah Thunderbelt jadi, ini adalah Endless Battle versi tank. Kalau misalkan Densoblet dan juga Densoblet di pop up, pasti damage-nya bakalan berasa banget Pak Pulung. Waduh, tapi dari Nathannya juga tadi coba lihat deh, Scarlet Phantom kan dia udah memilikin loh. Ada critical di sana, ada attack speed di sana, entropinya akan seperti apa lagi nanti yang kita lihat. Itu piring-piring UFO yang berterbangan yang dikeluarkan oleh Nathan pasti akan sangat-sangat banyak sekali. Oke, kita lihat aja bagaimana setup yang akan dilakukan oleh Victim. Sementara itu Konsel udah langsung dikeluarkan, dilompatin Thousand Pound ke bagian depan, tapi untuk Hurricane kali ini berhasil langsung mendapatkan karena Benedetta-nya masih berhasil kabur dan juga melepaskan diri. Selamat sudah nge-regen lagi SP-nya di arah best turret yang dia milikin. Dan Lord sudah berjalan di area atas sepertinya tanpa ada hambatan. Teman-teman dari OP langsung mencoba untuk defense. Sementara itu dari On My Way Fails dan juga Spaceless bersama dengan Bravo 5 member Victim langsung objektif ke arah tengah sana, mencoba untuk mendapatkan inner turretnya dan tersisa inhibitor turret saja yang dimiliki oleh OP untuk bisa bertahan di game pertama ini. Waduh, nih dari Lord juga mereka masih belum bisa ya untuk bisa mendapatkan. Mereka hanya melihat-lihat aja dulu dari kejauhan nih. Mereka melihat dulu nih, mereka masih memetakan lagi nih. Ini seperti apa nantinya kita akan seram untuk bisa masuk ataupun kita akan culik terlebih dahulu 1 orang dari OP baru nantinya akan all in semuanya. Jadi nanti kita lihat bagaimana setup yang akan dilakukan oleh pemain dari Victim. OP masih bisa banget menang asalkan dengan syarat Ercan bisa mengambil ke arah BMX-nya dulu. Karena dari tadi team fight yang terus-terusan diadakan di game kali ini, BMX tuh bener-bener safe zone banget, bener-bener free hit banget gitu loh. Bener-bener berada di belakang dan tidak tersentuh sama sekali. Yang dimana dari Victim sendiri, kalau misalkan dari Nathan ataupun BMX saya bisa memberi hit dengan dia seorang marksman yang dimana jaraknya bener-bener jauh, otomatis source damage utamanya ini ada 2 berarti kan. Ada Karina dan juga Nathan. Oke, Karina memang agak susah untuk ditumbangkan, tetapi seenggaknya kalau Karina nggak bisa ditumbangkan, Nathan yang harus ditumbangkan. Ini Alecto Final Blow juga dikeluarkan, dia dikejar habis-habisan. Bocang harus ngelewatin 2 turret sekaligus. Untungnya masih ada pasif yang dia milikin. Selamatlah sudah ya dengan Anai for Anai-nya, berarti dia imun. Kehilangan bagaimana posisi dari Benedetta dan Sobdera tadi udah diaktifkan itu. Kalau sampai terlihat tadi ada 1 player dari OP Busa ditabrakin langsung udah. Holy Crystal menjadi milik dari Kagura. Payungnya akan semakin sakit lagi, payungnya akan semakin tajam lagi. Void Crystal pun dikeluarkan, mencoba untuk melihat siapakah yang ada di dalam rebutan, tapi tidak ada sama sekali. Hanya saja di atas sana seperti pertempuran mulai terjadi di mana Hurricane saat berhasil menjepit langsung ke arah Jauhead. Hanya saja untuk kali ini kayaknya berhasil ditumbangkan, tapi dia punya Immortalnya pecah. Konsel dikeluarkan tapi masih cukup ragu-ragu di mana Kagura pun kali ini menjadi korban, langsung dilompat ke bagian depan. Udah ada pertempuran yang terus terjadi. Rhapsody di bagian belakang juga langsung dikeluarkan, tapi pelurunya belum on point. Sementara Akai masih mencari posisi. Benedetta yang menjadi korban, Hunter Strike pun menjadi milik dari Dede Bocang, tapi Dede Bocang ya masih meregang nyawa dan dia harus menunggu respawn kembali, nggak bisa melakukan setup bersama rekan-rekannya. Kalau gue perhatiin dari tadi ya, Victim itu bergantungan Bravo ketika mau war.
selain dari Akainya. Dan memang tugas Bravo ini sangat-sangat mulia kalau bisa dibilang. Dia langsung ke arah belakang dan Bravely Fighter-nya mencoba mendapatkan Kyle. Tapi kalau misalnya Kyle nggak dapat, Ozzy N1 menjadi target bersama dengan Dede Bocang juga. Dan itemnya masuk ke menit 12, Choji. Iya, dengan adanya Blade of Despair dan juga Bloodlust X di saat Bravely Fighter sudah diturunkan, otomatis dari spell fame yang dilakukan sama seorang Lapu-Lapu juga bakalan berasa banget gitu. Dari kekuatan seorang Lapu-Lapu di saat dia sudah melakukan Bravely Fighter, akhirnya tinggal hanya menyambutkan saja dengan Hurricane Dance, yang dimana Hurricane Dance-nya juga sebenarnya dari tadi do or die. Kalau misalkan sekali salah tempat untuk mengeluarkan Hurricane Dance itu bakalan jadi perusak suasana untuk victim. Tetapi sejauh ini dari tadi Akai dari seorang Normaya benar-benar presisi banget, walaupun tadi Hurricane Dance-nya masih belum terlalu kelihatan banyak menculik beberapa teman dari OP Esports. Nathannya coba lihat deh, kaya sendiri. Iya. Gue gak tahu tuh gimana tuh. Oke, dia di God Lane, Dia nggak dapat tumbang poin kill sama yang sekali soalnya. Dia nggak tumbang sama sekali juga. Dia melawan farming dengan sangat-sangat baik. 10.500 sendirian loh. Di saat yang lain tadi masih menyentuh di angka 9.000, 7.000, bahkan dari Ranger sendiri masih di angka 7.800-an loh. Ini kalau emang adu-aduannya dari Super Season yang dia keluarkan aja nantinya, itu udah pasti bakal langsung masuk ke relung hati yang paling dalam dari Granger, Pak. Waduh. Itu udah cedera serius di bagian hatinya, yakin gua. Benar. Oke, coba lihat trofi sakit banget. Hey, itu attack speed macam apa? Rentang ting tang ting ting teranteng ting tang ting. Tapi sekarang untuk Akainya Hurricane Dance yang kodek dan langsung terkena karena Yip, di mana Yipnya pun langsung menjadi korban dan juga langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ditabrak habis-habisan Lapu-Lapunya. Benedetta dan para berbeda pun jadi korban. Tapi Lapu-Lapunya untuk kali ini masih bisa bertahan sendirian seorang diri bagian depan. Tapi untuk coba lihat by Max-nya terus-terusan memberikan damage yang sangat menyakitkan. Belum lagi dia punya core selesai di mana itu ada efek slow-nya yang membuat player dari OP pun akan berjalan dengan sangat-sangat lambat gitu. Ini dia jawaban Nathan first pick, Papulung dan juga Choji. Melihat PMX dengan Nathannya begitu mengerikan. Penjemputan ke arah Bravo juga sangat baik. Dan Lordnya kali ini tanpa ada gangguan menjadi milik Victim Esports di game yang pertama. Waduh, pagi-pagi sarapan nasi tim. Cakep. Lordnya punya Victim. Wih, mantap. Jadi tuh, Pak. Jadi. Gak ada gangguan sama sekali. Siapa yang mau dekat coba? Nggak bisa, Pak. Bahkan si Baymax dari tadi coba flickernya belum dia gunakan loh. Berarti emang posisinya emang benar-benar belum terancam. Walaupun darahnya emang terkuras nih, Joji. Bener banget, apalagi dengan keunggulan Karina Tank ini, dia masih bisa memberikan damage tanpa punya resiko yang tinggi akan ditumbangkan sama teman-teman dari OP. Jadi bisa dibilang secara kasar Victim ini punya 3 frontliner dari Akai, Karina, Lapu-Lapu, dan di belakang ada Kagura dan juga Nathan. Dan gimana kalau udah di late game damage-nya ini udah nggak bisa dibayangin lah, Pak. Nih dia nih, mulai nih, ini dia setupnya yang akan langsung dilakukan oleh pemain Victim. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendobrak masuk langsung menuju ke arah pertahanan juga memenangkan di game yang pertama? Payung dilemparkan tadi, tapi dari Baymax mencoba untuk mencari posisi mempertahankan bagaimana stacknya. Tapi Akai melihat dulu dari kejauhan Immortal yang udah dia milikin, pastinya nanti akan dimanfaatkan. Wave minion di bagian tengah, coba lihat gerobaknya udah gede-gede banget di atas sana. Dari meter tarinnya pun udah hancur, berarti udah akan ada 2 yang hancur di bagian bawah. Electrovine belum langsung dikeluarkan, dikejar habis-habisan tapi speechless masih berusaha untuk mengejar. Sementara untuk Dede Bocang, wow, di atas sana pertempuran kembali pecah. Berarti untuk kali ini kita lihat Dede Bocangnya udah harus pulang untuk membantu karena rekan-rekannya, karena di bagian belakang dia masih dikejar oleh Maut yang udah langsung melihat dan juga mengawasin. Udah ada payung dilemparkan. Prediction move yang sangat-sangat baik dari Kaguranya. Kalau gue hitung-hitung hampir 1 menit untuk seorang Dede Bocang lari dari kejaran dari seorang Splinter. Tapi lihat dari Bravo harus mundur dengan Bravely Fighter-nya. Harus bisa menyelamatkan dirinya. Tapi lihat OZR1 udah sekarang zoom out di belakang sana. Bahkan ejector kali ini kan orang Maui masih bisa mundur lagi dan lagi. Ersan udah sekarang zoom out, tapi base kali ini menjadi target operasi bagi Victim Esports yang memenangkan game kita, game yang pertama. Wow, Keras banget gamenya, woi.